Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Salsabila dari semester 3B Akuntansi dengan NPM 02212207. Kepada Bu Ira Rima Anita, SPMM, dengan kode dosen 412, selaku pengampu mata kuliah Marketing Manajemen. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya dan memberikan saya kesempatan yang sangat berharga ini untuk mempresentasikan hasil tugas evaluasi akhir semester. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil wawancara saya kepada pelaku bisnis UMKM dengan bakso goreng yang berbentuk PowerPoint yang terdiri dari dan saya terapkan pada analisa pemasaran, segmentasi, targeting, positioning, bauran pemasaran, marketing mix 4P, produk, price, promotion, price, daur hidup produk, produk life cycle, strategi pemasaran atau offensif atau defensif. Analisa pemasaran bakso goreng pada UMKM Basreng Andi di Cibuduk Pabuaran, Kabupaten Bogor, Sukaraja, Jawa Barat. Nama UMKM-nya Bakso Goreng Andi, alamat UMKM Cibeduk Pabuaran, Kabupaten Bogor, Sukaraja, Jawa Barat. Nama pemilik UMKM Andi, jenis usaha yang dilakukan UMKM, menjual makanan, tahun mulai usaha Agustus 2023, kendala dan peluang. Kendala yang sering terjadi, ekonomi yang tidak bisa diprediksi atau tidak stabil, kekurangan minat pembeli. Peluangnya, sering mencari acara bazar karena tingkat penjualan lebih besar 45% dari biasanya. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Pada slide 5 ada analisa pemasaran. Yang pertama ada segmentasi yang terdiri dari faktor demografis, faktor geografis, faktor psikografis, dan perilaku. Faktor demografis, makanan basreng ini bisa diterima di berbagai jenis kalangan, anak-anak, remaja, hingga dewasa, karena rasanya yang enak dan mudah diterima dengan baik di lidah para penikmatnya. Faktor geografisnya, calon konsumen ini yang berada di desa atau kota, karena bahan dasar bakso memang digemari oleh masyarakat serta mudah ditemukan. Faktor psikografisnya, bakso goreng ini dapat menyasar ke konsumen yang memiliki kebiasaan menyantai atau melakukan pekerjaan sambil nyemil makanan. Perilakunya, calon konsumen yang membeli bakso goreng ini biasanya sebagai makanan pengganjal perut. Yang kedua ada targeting. Anak-anak SD atau remaja dapat menjadi targeting pasar dalam menentukan produknya. Hal ini karena anak-anak merupakan konsumen yang mempunyai finansial yang terbatas. Mayoritas konsumen anak-anak membeli sebuah makanan disesuaikan dengan uang saku dari orang tua. Selain itu juga harus memahami selera makanan anak-anak. Biasanya anak-anak lebih menyukai beberapa jenis makanan yang mempunyai rasa manis dan tekstur yang renyah serta bentuk yang menarik. Yang kedua ada yang ketiga ada positioning dengan harga yang murah
Basreng ini tetap memperhatikan bahan yang dipakai. Basreng ini mampu memiliki ciri khas yang berbeda pada penjualannya, karena produksinya tenaga rumahan sehingga tidak banyak campur tangan banyak orang, sehingga para konsumen tidak perlu takut untuk mengonsumsinya. Selanjutnya ada marketing mix 4P, yaitu terdiri dari produk, harga, tempat, promosi. Yang pertama ada produk. Mengembangkan berbagai jenis topping atau rasa pada bakso goreng, seperti jenis-jenis macam bumbu, barbeque, jagung bakar, keju, pedas asin, pedas manis, cumi bakar, ayam bawang, sapi panggang, dan lain-lain. Harganya, Basreng ini menerapkan price list yang sangat ramah kantong dari mulai 2.000 per butirnya. Tempatnya menggunakan lapak atau tempat langsung yang mudah diakses hingga dikunjungi untuk para pembelinya. Promosi memasang spanduk atau banner di depan toko dengan mengedepankan nilai kesehatan, kebersihan, dan kesadaran lingkungan melalui pesan promosinya. Selanjutnya ada produk life cycle, terdiri dari perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, kemunduran. Yang pertama, perkenalan. Bakso awalnya terkenal dengan bakso kuah, namun kreativitas para penjualnya sehingga tercipta dan mulai dikenal bakso goreng makanan yang sedikit berbeda, sehingga permintaan pasar dari masyarakat inilah yang membuat makanan bakso ini bertahan hingga sekarang. Pertumbuhannya, namun bakso goreng tidak jauh lebih berkembang dari bakso kuah, sehingga keberadaan dengan variasi bakso goreng tidak hilang tetapi tidak memiliki penjualan yang cukup pesat. Kedewasaannya, walau tidak memiliki peminat melebihi bakso kuah, bakso goreng tetap mampu bertahan hingga sekarang dengan penjualan di rata-rata. Kemunduran bakso goreng memiliki tingkat 35%, sebab bakso goreng akan tetap ada peminatnya pada kalangan anak-anak dan remaja. Selanjutnya ada strategi pemasaran ofensif atau defensif. Produk ini selalu mencari strategi untuk menarik para pembelinya dengan cara memberi harga murah pada produk dengan kualitas yang terjamin, sehingga mampu tetap mempertahankan tingkat pembeli sedikit di atas rata-rata dan mendominasi pasar serta mencari margin tinggi untuk melemahkan para pesaingnya. Hasil wawancara dari pelaku bisnis UMKM. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang sempat saya ajukan untuk para pedagang UMKM beserta jawabannya. Yang pertama, siapa nama pemilik usaha ini? Narasumbernya Pak Andi. Yang kedua, apa alasan membuka usaha ini? Karena kebutuhan ekonomi. Yang ketiga, biasanya yang beli kisaran umur berapa? Narasumbernya semua kalangan terutama anak-anak dan remaja. Kendala apa saja yang pernah dialami? Narasumbernya ekonomi lemah atau pembelinya sedikit berkurang. Sekarang penjualannya meningkat atau menurun? Narasumbernya menjawab stabil. Per hari Seninnya bisa dapat berapa? Narasumbernya menjawab 150.000. Kira-kira untung apa rugi? Narasumbernya menjawab gak untung tapi gak rugi juga. Biasanya ngambil untung berapa per bijinya? Narasumbernya menjawab 1.000 per bijinya. Butuh dana berapa untuk bisa buka bisnis ini? Narasumbernya menjawab 1 juta. Sudah berapa lama buka bisnis ini? Narasumbernya menjawab 6 bulan. 1 butir basreng harganya berapa? Narasumbernya menjawab 2.000. Terakhir, ada hasil dokumentasi saya selaku pewawancara dan Pak Andi selaku penjual. Sekian presentasi hasil wawancara yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kurang atau kesalahan kata. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.